sebetulnya yang Habib-Habib asli itu yang mana sih? Aneh sedang pelajari ini. Keturunannya benar asli itu ke atasnya. Ya, tapi Habib-Habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib? Nah, kita nggak tahu. Nasab kan bisa di anu sekarang. Gitu. Ini kejujuran hati gue ngomong, bukan kebencian. Makanya Habib-Habib pakai otak sikit. Bukan lu doang yang keturunan Nabi. Kan gitu. Nurdin, kamu lihat saya bersama siapa hari ini? Ini adalah inayatullah. Cepat atau lambat, tunggu saya. Kalau nggak ketemu kita di rumahmu, saya akan ajak kamu di tempat manapun berdiskusi. Kenapa? Karena kedustaan kamu sudah menyebab saya dahulu untuk membenci Pak Alawi. Tapi setelah saya pulang ke Aceh, saya dapat hidayah Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk atas rungkatnya tesismu. Tunggu waktunya. Kemudian dia berpindah lagi untuk membela nasab Alawi. Maka saya sebutkan tadi dalam fase yang ketiga itu fase Tengku Qori membela nasab Alawi secara kondisional. Saya tidak mengerti kondisinya apa. Yang jelas beliau menantang saya dengan muhdhar tanggul bahwa saya akan menantang Imad untuk berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi channel saya. Di video kali ini kita akan melihat pendapat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang wafatnya Tengku Qori, teman-teman. Tengku Qori adalah sahabat dekat dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Menurut pemaparan netizen, dari kalangan habaib ataupun dari Kiai Haji Imad sendiri, belum ada yang melayat ke sana, teman-teman. Tapi memang belum bisa dipastikan secara otentik ya, teman-teman, karena kita tidak tahu sudah melayat atau belum. Namun pantauan netizen selama dari kemarin pas Tengku Qori meninggal dunia, belum ada yang ziarah ataupun takziah ke tempat atau ke pemakaman Tengku Qori, teman-teman. Untuk itu kita simak video dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un bahwa Tengku Qori saudara seagama kita telah meninggal dunia, dan kita berdoa mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup beliau penuh dengan lika-liku, terutama yang saya kenal itu setelah adanya polemik nasab, batalnya nasab Alawi. Setelah itu beliau Tengku Qori sebagai orang yang sebelumnya secara status quo meyakini nasab Alawi ini memiliki perjalanan yang minimal ada 4 perjalanan dalam hidup beliau. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dalam polemik nasab. Yang pertama adalah fase di mana Tengku Qori sebagai seorang pembela nasab Alawi secara tradisional. Ya. Yang kedua, fase di mana Tengku Qori sebagai orang yang membatalkan nasab Alawi secara rasional. Ya. Yang ketiga, fase di mana Tengku Qori kembali membela nasab Alawi secara kondisional. Dan yang keempat adalah fase di mana Tengku Qori dalam polemik nasab itu terjadi dilema konseptual, dan itulah yang terjadi sampai beliau meninggal. Dan kita mengikuti perjalanan beliau karena pertama kali saya ketemu dengan beliau sebagai orang yang baik ketika di Masjid Istiqlal. Di situ ada acara Haul Wali Songo yang diprakarsai oleh para duriat Wali Songo, dihadiri oleh Kiai Said Agil Siraj. Kemudian disitulah Tengku Qori dengan semangat mencari saya sampai ke belakang lobi Masjid Istiqlal. Di situ beliau memperkenalkan diri bahwa Tuan Guru, saya ini mohon maaf telah kurang baik memberikan penilaian sebelumnya kepada Tuan Guru, katanya. Tentang apa? Ini meyakini nasab Alawi, dan saya berjanji setelah melihat Tuan Guru katanya membatalkan nasab Alawi, ingin merungkatkan Tuan Guru. Saya beli kitab-kitab nasab
minta bantuan kepada orang kaya katanya untuk bisa menyiapkan dana membeli kitab-kitab nasab dengan niat untuk merungkatkan Tuan Guru katanya. Akhirnya beliau mengadakan penelitian. Setelah mengadakan penelitian, hasilnya 180 derajat berputar. Bahwa setelah dicari, data-data kelemahan dari tesis saya itu tidak ditemukan. Bahkan semakin didalami nasab Balawi ini oleh Sayyid Tengku Qori, ternyata batalnya nasab Balawi itu semakin terang benderang. Kemudian perjalanan berikutnya beliau juga ikut di dalam bagaimana terjadinya diskusi nasab di Benda Krep. Di situ aktif sekali beliau sebagai seorang yang alim, yang mengerti seluk-beluk sebuah penelitian, membantu juga terhadap bagaimana sampai kemudian ditetapkan di Benda Krep nasab Ba'alawi itu mukhtalafun fih. Waktu itu ditetapkan, dibacakan oleh Kiai Ahmad Hasan dari keluarga Benda Krep bahwa nasab Ba'alawi mukhtalafun fih, dan kemudian nasabnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah tersambung ke Musa Al-Kadhim, bukan ke Ba'alawi. Itu saya kenal dengan beliau. Itu untuk yang kedua kali di lain tempat. Pertama adalah siangnya gitu di Istiqlal, kemudian besoknya itu ada acara di Benda Krep. Nah setelah itu beliau intens terus mengikuti, ya intens ya, mengikuti perkembangan kursus nasab ini. Kemudian pada saatnya beliau terjadi suatu hal yang saya tidak terlalu mengerti itu, dan saya kira itu tidak berdasarkan secara epistemologis yang telah beliau teliti, kemudian dia berpindah lagi untuk membela nasab Balawi. Maka saya sebutkan tadi dalam fase yang ketiga itu fase Tengku Qori membela nasab Balawi secara kondisional. Saya tidak mengerti kondisinya apa. Yang jelas beliau menantang saya dengan muhdhar tanggul bahwa saya akan menantang Imad untuk berdebat. Nah, sempat itu Tengku Qori mengirimkan surat. Cuma saya tidak tanggapi karena surat itu tidak ada dari Rabita Alawiyah. Kemudian Tengku Qori juga beberapa kali satu panggung dengan habaib-habaib. Di situ beliau mengatakan bahwa saya akan membela nasab Balawi ini sampai mati gitu kan. Dan memang dalam fase keempat itu apa yang beliau katakan itu beliau penuhi, Kang Mas Rifki. Jadi sampai mati itu beliau memang membela nasab Balawi. Ya, jadi dalam fase yang saya sebut sebagai konseptual itu adalah di mana beliau Al-Maghfurlah ini membela nasab Balawi dan siap untuk berdebat dengan saya tentang itu. Nah, tetapi Habib-habibnya dibatalkan. Gitu. Jadi maka saya sebut sebagai dilema konseptual. Jadi ada pemikiran yang saya kira itu dipengaruhi oleh kesalahan metodologis. Makanya saya pernah mengatakan kepada Kang Mas Rifki Zulkarnain, ini dalam satu sisi Balawi-Balawi ini kalau mau berhadapan dengan Tengku Qori saja itu akan gugur semua. Karena basis metodologis dari mulai Abdurrahman Segaf ke bawah, dari Alwi ke bawah, itu memang sama sekali tidak ada. Dari Alwi ke bawah sampai menyambungkan kepada Sahih Mirbat, kepada Waqi Muqaddam itu sampai Mauladawilah, itu tidak ada. Tidak ada dalil yang jika para habaib ini diskusi dengan Tengku, itu akan patah semuanya. Tetapi dilema konseptualnya dari atasnya itu, ketika dengan husnudzan Sayyid Muda Tengku Qori juga menerima kitab As-Suluk yang munfaridan yukhbiru bi anna li Ahmad bin Isa ibnan ismuhu Abdullah, yang sendirian mengatakan bahwa ada seorang anak Ahmad bin Isa bernama Abdullah. Sementara Sayyid Muda Tengku Qori ini mengetahui kajian nasab ini bukan kajian sembarangan. Manuskrip As-Suluk itu berbeda-beda. Ada yang menyebut nama Abdullah, ada juga yang tidak menyebut nama Abdullah.
Nah, apabila satu manuskrip itu diterima oleh Sayyid Muda Tengku Qori bahwa ada nama Abdullah, kalau dia berdebat dengan saya berikan manuskrip yang tidak ada nama Abdullah, di situ sudah selesai tentang pembelaannya bahwa Ba'alawi secara umum itu tersambung, tapi habaibnya itu terputus. Nah, tetap ini dengan konsep Bani Mirbatnya beliau bahwa tidak tersambung kepada Abdullah, itu para habib itu sendiri pun itu akan gugur. Nasab para habaib gugur hanya dengan konsep Bani Mirbat. Nah, disitulah saya kira seorang Tengku Muda Qori dengan segala kelebihannya dan kekurangannya sebagai manusia telah memberikan sebuah apa namanya itu sebuah diskursus kepada khalayak yang patut untuk kemudian dijadikan pertimbangan juga bagi siapa saja yang ingin, misalnya saya ingin untuk menjajal bagaimana kekuatan daripada tesisnya Sayyid Muda Tengku Qori tentang konsep Bani Mirbat itu. Nah, itu saya kira tidak akan bisa untuk dirobohkan jika Baik, menggunakan mohon maaf saya apa namanya itu tradisi sumber daya, data-data dan dokumen yang dimiliki oleh Balawi. Tetapi ketika ke atas, ketika saya sudah Tengku Qori dan mungkin murid-muridnya juga sudah ada yang mewarisi daripada konsep Bani Mirbat ini, ketika harus berhadapan dengan tesis saya, maka itu akan rungkat juga. Nah, tapi kalau Balawi ini rungkadun fauqa rungkad. Baik teman-teman, itulah komentar dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi Ustadz atau Kiai Said Tengku Qori itu dalam membela nasab atau dalam membahas kajian nasab itu ada 4 fase teman-teman. Saya kurang mengerti gitu kan, saya ngerti, cuma saya kurang begitu paham apa yang didalilkan teman-teman. Namun jelas sekali nampak dari raut Kiai Haji Imad, Kiai Haji Imad tidak emosi, tidak marah, atau masih menjaga hubungan baik dengan almarhum Tengku Qori teman-teman. Alhamdulillah dah pokoknya mah. Masya Allah Karim, luar biasa emang. Jadi memang setahu saya, seingat saya, dulu itu memang Tengku Qori paling membenci habaib. Dia yang paling terdepan, menjadi garda terdepan untuk memukul nasab Ba'alawi. Namun beberapa bulan kemudian atau beberapa lama kemudian, Tengku Qori berbalik malah membela para habaib. Dan kalau nggak salah dari ucapan Tengku Qori itu, beliau mendirikan tesis sendiri teman-teman. Bukan mendirikan sih, lebih ke membuat penelitian sendiri. Begitulah polemik-polemik yang ada di Indonesia. Pokoknya ambil positifnya aja teman-teman. Yang positifnya ambil, yang negatifnya buang. Yang bermanfaat ambil, yang tidak bermanfaat buang aja udah. Lagian kita sudah punya pemikiran sendiri kok. Kita tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Dan saya itu posisinya netral ya teman-teman. Kalau ada habaib yang melenceng, sebut aja melenceng. Kalau ada kiai yang melenceng, sebut aja kiai melenceng. Beberapa oknum-oknum ulama yang melenceng, ya udah naikin aja. Gitu kan. Bukan menebar fitnah, tapi lebih ke media itu kan cepat teman-teman. Media itu cepat menyebar. Jadi kalau misalkan ada ini ya bisa menjadi koreksian bagi mereka supaya tidak blunder lagi dalam bercakap, dalam berbicara, dalam bertingkah, dan seterusnya. Baik teman-teman, itulah pendapat dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang wafatnya Tengku Qori teman-teman. Sahabat Kiai Imad dari dulu. Untuk itu terima kasih telah menonton. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.